Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia dan senantiasa selalu support terus channel YouTube ini agar kita terus semangat memberikan konten-konten YouTube terbaru yang memotivasi, memberikan informasi, yang edukasi. Tentunya kita buat ini dengan setulus hati ya. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar ya konter itu ramai terus orang belanjanya ya, bukan orang lewat aja tapi orang belanja. Seperti apa? Penasaran? Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan secara selengkapnya. Simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana membuat konter kita itu ramai terus dikunjungi oleh pelanggan. Ya, teman-teman, jika kita menjalankan sebuah bisnis atau usaha, tentu kita menginginkan usaha kita itu berjalan dengan lancar. Kita menginginkan usaha kita itu dikunjungi oleh pelanggan yang begitu banyak. Ya, di balik itu semua tentu ada cara yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya konter kita jadi ramai, usaha kita jadi ramai, pengunjungnya dan yang belanja ya. Kalau ramai pengunjung aja tapi tidak belanja, sama aja. Jadi ramai pengunjungnya dan ramai juga yang belanja. Nah, itu semua tentu ada tipsnya, ada caranya. Nah, di video kali ini kita akan bongkar, kita akan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Ya, tentunya ini bukan bermaksud untuk menggurui atau ngajarin atau merasa lebih kepinter gitu kan. Tapi ini hanyalah ingin berbagi pengalaman dan tentunya kita alhamdulillah kurang lebih sudah 2 tahun ya bergelut dalam bidang usaha konter ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini salah satu konter kita. Ya, kita fokuskan dalam bentuk agen trading dan juga menjual aksesoris HP dan voucher internet dan sejenisnya ya, seperti pulsa, bayar PDAM dan sebagainya. Oke, cara meningkatkan transaksi atau membuat konter itu jadi ramai, yang pertama adalah tingkatkan branding usaha kita. Apa branding itu? Iya, nama dari konter kita itu tingkatkan. Kenalkan kepada masyarakat, kenalkan kepada orang terdekat. Ya, orang-orang yang kita kenal, orang misalnya kita seperti saya kan mahasiswa, jadi saya kenalkan kepada semua mahasiswa melalui media-media saya ya kan, seperti melalui media YouTube ya kan, Facebook, WhatsApp ya, Twitter, Instagram dan sebagainya. Jadi kita kenalkan kepada masyarakat, kita tingkatkan branding ya kita ya. Branding itu nama ya. Kita menggunakan nama konter yaitu konter Florenica Gel ya. Jadi lebih berbeda dari yang lainnya. Tentunya lebih bisa dikenal kepada orang lain. Jadi ketika ada orang mengatakan di mana konter Florenica Gel, ya tinggal cari karena nama hanya itu satu ya di Kota Bengkulu ini. Konter Florenica Gel kita sudah menyediakan sekitar 5 outlet ya. Tentunya semuanya sangat mudah untuk ditemui dan brandingnya alhamdulillah sudah meningkat dan teman-teman tentu ya lebih mudah untuk mengunjunginya. Jadi itu yang pertama, tingkatkan brandingnya supaya konter kita jadi ramai ya. Untuk memahami lagi apa itu branding, silahkan baca buku, silahkan tonton video yang sebelumnya, kita akan jelaskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkatkan pelayanan kita. Ya, pelayanan itu sangat penting teman-teman. Jangan kita sepelekan tentang pelayanan, karena pelayanan itu memberikan kenyamanan bagi pelanggan untuk berbelanja. Karena pelayanan yang baik itu memberikan orang itu jadi senang ya kan belanja kepada kita. Orang tidak merasa malas gitu kan. Apalagi ketika mereka datang kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan ekspresi muka yang begitu menyenangkan. Kita membuat
mereka tersenyum, kita interaksi dengannya, kita membuat mereka lebih kenal dengan kita. Tentu membuat itu mereka lebih senang belanja di tempat kita nanti, dan kedepannya dia akan datang kembali. Jadi makin hari makin ramai, makin hari makin banyak yang belanja di counter kita. Ya, itu yang harus diterapkan kepada di tempat counter kita. Karyawan kita jelaskan bagaimana melayani pelanggan dengan baik, bagaimana membuat pelanggan itu menjadi senang belanja. Jadi kita harus jelaskan. Itu yang kedua, teman-teman. Yang pertama tadi tingkatkan branding, yang kedua tingkatkan pelayanan. Yang ketiga yaitu yang pastinya ya, tingkatkan jumlah produk yang ada di counter kita. Seperti contohnya, sebelumnya hanya bisa membayar pulsa, sekarang bisa membayar BPJS. Sebelumnya hanya bisa membeli aksesoris sejenis charger HP, sekarang bisa membeli handset. Ya kan? Sebelumnya hanya bisa membayar PDAM, sekarang sudah bisa membayar angsuran bank. Jadi kita tingkatkan produk yang ada di counter kita, karena makin banyaknya yang bisa di counter kita, makin banyak pula orang yang mengunjungi. Jadi seperti itu, tingkatkan jumlah produk yang ada di counter kita. Ya tentunya perlahan-lahan ditingkatkan jumlahnya. Ketika modal semakin meningkat, ya bukan uangnya kita simpan dulu, tapi kita gunakan untuk perputaran barang yang ada di counter kita, kan? Karena dengan itu membuat counter kita makin ramai, karena makin banyak produk yang ada di counter kita. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan teman-teman terus support terus ya channel YouTube ini dengan cara klik like serta subscribe, dan share juga kepada teman-teman yang lainnya. Kita akan terus berbagi informasi yang positif. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.